Nama saya Jihan Konita dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Salah satu maksud dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah aplikasi statistika yang dibimbing oleh Pak Dr. Eko Sulistiono, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik sampling pada penelitian kuantitatif. Sebelum masuk kepada inti pembahasan, kita harus paham dulu nih terkait dua kata ini, yaitu sampel dan juga populasi. Kita mulai dari populasi. Populasi merupakan sekumpulan objek ataupun individu yang menjadi target sasaran dalam penelitian. Objek dan individu ini tentunya memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang dicari oleh peneliti. Contohnya, aku ingin meneliti terkait karakteristik mahasiswa dan juga mahasiswi yang berkuliah di kampus UPI. Tentunya target sasaran aku maupun populasinya ini merupakan mahasiswa dan juga mahasiswi UPI, tidak bisa dari kampus lain. Sementara sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Contohnya, dari keseluruhan populasi UPI yang aku sebutkan tadi, aku hanya mengambil 200 orang untuk aku teliti sebagai perwakilan dari keseluruhan populasi. Ya, simpelnya sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Terdapat 4 teknik sampling yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Apa aja sih? Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada stratified sampling, yang ketiga ada cluster sampling, dan yang terakhir ada systematic sampling. Mari kita bedah semuanya satu persatu. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan terkait apa itu simple random sampling. Sesuai namanya, simple random sampling merupakan sampel yang dipilih acak secara sederhana. Ciri-ciri dan karakteristiknya yang pertama adalah populasi relatif homogen atau tidak banyak perbedaan antara anggotanya. Yang kedua adalah daftar seluruh anggota populasi tersedia dan mudah untuk diakses. Yang ketiga, penelitian dengan jumlah populasi tidak terlalu besar. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui bagaimana cara mengajarnya dalam sebuah kelas, maka dilakukanlah simple random sampling untuk mengambil perwakilan secara acak yang nantinya jawaban dari perwakilan ini dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya ada stratified random sampling. Stratified random sampling merupakan sampel acak yang berstrata. Penjelasannya adalah populasi dibagi menjadi beberapa strata atau lapisan berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, ataupun pekerjaan. Dari setiap strata, sampel dipilih secara acak agar setiap kelompok terwakili secara proporsional. Contoh pengaplikasian stratified random sampling adalah misalnya di Fakultas Ilmu Pendidikan terdapat beberapa prodi yang memang ingin diteliti terkait tingkat kesetresan mahasiswanya. Misalnya kita ambil contoh saja 3 prodi ini, ada pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, dan juga teknologi pendidikan. Ini merupakan pengelompokan secara strata karena perbedaan prodinya. Dari tiap-tiap prodi ini diambil sampel secara proporsional, yaitu 10% dari tiap-tiap prodi. Maka 10% dari tiap-tiap prodi inilah yang akan menjadi target penelitian lebih lanjut untuk mewakili keseluruhan populasi ini. Ciri dan karakteristiknya adalah populasinya bersifat heterogen atau terdiri dari beberapa kelompok dan juga karakteristik yang berbeda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasinya karena semua kelompok terwakili. Selanjutnya ada cluster sampling. Apa sih cluster sampling? Sesuai dengan namanya, pengelompokan ini dilakukan berdasarkan cluster-cluster. Populasi dibagi ke dalam beberapa klaster atau kelompok alami, misalnya berdasarkan wilayah, sekolah, maupun kelas. Beberapa klaster ini dipilih secara acak dan semua anggota dalam klaster ini terpilih untuk dijadikan sampel. Contohnya, dalam sebuah kabupaten terdapat beberapa kecamatan. Yang pertama ada Tanjung Sari, ada Cimalaka, ada Situraja, dan juga ada Jatinangor. Pengelompokan atau klaster ini terjadi karena pengelompokan secara alami atau berdasarkan tempat wilayah di mana mereka tinggal. Dari pengelompokan besar ini dipilihlah secara acak mana klaster yang akan dipilih untuk diteliti. Semisal dari 4 kecamatan ini dipilih 2 kecamatan yang akan dipilih secara
secara acak dan nantinya akan diteliti untuk mewakili keseluruhan Kabupaten Sumedang. Ciri dan karakteristik dari cluster sampling ini adalah yang pertama, populasi dibagi menjadi klaster atau kelompok alami. Yang kedua, pemilihan klaster dilakukan secara acak. Yang ketiga, klaster bersifat heterogen secara internal dan bersifat homogen antar klaster. Dalam pelaksanaannya pun, teknik ini sangat cocok karena sangat mengefisiensikan waktu dan juga biaya. Selain itu, teknik ini sangat cocok untuk dilakukan pada penelitian yang berpopulasi besar dan juga tersebar. Resiko kesalahannya pun cukup besar dibandingkan stratified sampling dan bisa dilakukan dalam beberapa tahap atau multi-stage sampling. Dan yang terakhir adalah systematic sampling. Systematic sampling atau sampel sistematis merupakan teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih setiap elemen ke N dari suatu daftar populasi setelah melakukan titik awal secara acak. Apa sih maksudnya? Misalnya, dalam sebuah sekolah terdapat 1000 siswa, namun peneliti hanya ingin mengambil 100 saja untuk dijadikan bahan sampel. N melambangkan populasi, N kecil melambangkan sampel, sementara huruf K merupakan interval pengambilan sampel. Kita ambil contoh saja 100 murid, yaitu N, dan kita akan mengambil sampel sebesar 100 orang. K merupakan orang keberapa dari daftar siswa. Bayangin deh, misalnya kamu punya daftar panjang orang ataupun populasi, dan kamu mau memilih sebagian untuk dijadikan sampel penelitian. Tapi kamu gak mau milih satu persatu karena mungkin dirasa capek dan juga lama. Jadi kamu pilih dengan pola teratur seperti ini. Angka 10 ini merupakan angka lompatan, namun angka awalnya itu harus dipilih secara acak. Kita ambil contoh saja, titik awalnya adalah 3. Karena lompatnya 10, berarti angka berikutnya adalah 13, 23, 33, dan seterusnya sampai 100 orang. Nah, itulah tadi dia penjelasan terkait teknik sampling yang biasa ada pada penelitian kuantitatif. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mungkin masih kebingungan dalam memilih teknik sampling apa sih yang cocok buat penelitian teman-teman sekalian. And that's all. Terima kasih buat semua orang yang mungkin mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf juga kalau misalnya dalam video ini masih banyak kekurangan dan juga mungkin tidak sempurna. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.